so many pieces all back together now. What's your vision? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Qoblah Harumika di YouTube Qoblah Harumika. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal ujian sekolah SMP MTS di bagian keempat. Yang kemarin kita sudah membahas bagian 1, 2, dan 3. Ini adalah bagian yang keempat. Bagaimana soal dan pembahasannya? Yuk kita simak video penjelasan berikut ini. Baik, soal nomor 46. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Kalimat yang menggunakan ragam bahasa tidak baku adalah kalimat nomor. Ya, tidak baku itu ejaannya atau menggunakan bahasa lisan, itu menggunakan kata atau bahasa tidak baku. Kita cek. Akan tetapi dia tidak patah semangat. Nah, tidak ada ya. Kita lewatin saja. Dia terus-menerus mengirimkan karya-karyanya dengan posisi tetap seperti itu. Itu menunjukkan baku, maka 2 salah. Sayang keadaan tidak juga berubah, itu juga baku, maka 3 salah. Karya-karyanya yang selalu dia kirim dengan disertai perangko terus-terusan. Nah, ada kata terus-terusan, ini adalah bahasa lisan, maka ini adalah ragam tidak baku, maka korek jawabannya adalah 4. Kita cek yang kelima. Kenyataan ini akhirnya sangat melukainya. Ini adalah ragam bahasa baku. Jadi yang membuat tidak baku di kalimat keempat adalah terus-terusan menggunakan bahasa lisan. Kata-katanya tidak baku, hurufnya keliru, atau mungkin ini tidak padu. Nah, di sini karena pertanyaan ragam bahasa baku adalah menggunakan bahasa lisan terus-terusan, bukan ragam tulis. Jadi jawabannya korek adalah C. Betul ya. Kita lanjut soal nomor 47 ya. Di sini ada pertanyaan. Kutipan cerita di atas bertema. Ya, kita harus membaca ini ya. Jadi di sini itu ada bacaan ya. Silakan dibaca. Ya, silakan ya. Sudah ya. Jadi di sini itu ada cerita seorang ada kekeliruan ya dari Nona ya. Jadi tadi agaknya telah terjadi suatu kekeliruan ketika Nona membayarkan uang pos wesel kepada saya. Ada Nona dan ada petugas. Mana bisa keliru? Si pegawai menyela dengan cepat. Jadi ini sebetulnya, mohon maaf, jadi sebetulnya ini yang ngomong tadi itu si pelanggan ya, ngomong sama Nona. Tadi agaknya telah terjadi suatu kekeliruan ketika Nona membayarkan uang pos wesel kepada saya. Sebab mana bisa keliru? Si pegawai menyela dengan cepat. Seharusnya saya terima 300 rupiah, bukan? Kalau tidak salah, sekian itulah angka yang tertulis dalam pos wesel saya. Coba saya lihat dulu, saya masih ingat nomor pos wesel saudara. Si pegawai lalu memeriksa salah satu lajur dalam daftar yang terkembang di hadapannya. Kemudian katanya, nah ini wesel nomor 147 dengan tanda C. Jumlah uang 300 rupiah. Apa yang keliru? Bukankah tadi saudara terima dari saya 300 rupiah? Nah, tidak, jawab laki-laki itu. Nona tadi memberikan kepada saya bukan 3 lembar kertas ratusan, tapi 4 lembar. Jadi 400 rupiah yang saya terima tadi. Oh, kalau begitu saya keliru, benar-benar keliru, kata si pegawai akhirnya dengan malu-malu ya. Malu banyak kerja, lagi pula lembaran-lembaran uang itu masih baru hingga mudah saya terlengket karenanya. Jadi saudara mau kembalikan uang yang 100 rupiah kepada saya sekarang? Betul, saya akan mengembalikan kepada nyonya. Jadi gini, jadi si pegawai ini mau mengembalikan uangnya ya, uang yang diberikan oleh pelanggan sebetulnya ya. Ini ada konteks yang keliru tadi sebetulnya. Jadi si pelanggan ini mau memberikan uang lebih. Nah, ternyata si pegawai ini mau mengembalikan uang lebihnya ya. Jadi pelanggan itu memberikan uang 400 ya, 4 lembar. Nah, si pelanggan merasa sudah benar, tapi si karyawannya, pegawainya itu merasa lebih sehingga mau dikembalikan ya, mau dikembalikan oleh karyawannya gitu ya intinya ya. Jadi kita cek ya,
Jadi temanya apa di sini? Ya, kita cek kejujuran seseorang dalam hidup. Betul ya, jujur dalam kalau nggak jujur kan lebih di bawah saja ya, ngapain dikembalikan ya. Hati-hatian pegawai terhadap seorang, keberanian pegawai mengaku keliruan, atau kebaikan seorang terhadap pegawai bos. Jadi jawabannya ini kejujuran seorang dalam hidup. Jadi ceritanya itu tadi ya, pegawai yang dapat kelebihan pembayaran tetapi dia mau mengembalikan. Gitu, jadi jawabannya adalah A. Baik, soal nomor 48 ya. Pesan yang terdapat dalam kutipan teks inspirasi dia adalah, nah ini, jadi kita baca terlebih dahulu ya. Si Hasan adalah seorang anak dari keluarga yang sederhana. Dia sederhana ya. Orang tuanya tidak mampu membiayai Hasan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Walaupun orang tuanya tidak mampu membiayai dirinya ke perguruan tinggi, Hasan tetap semangat belajar. Karena Hasan tetap semangat belajar dan tidak putus asa, Hasan berhasil meraih beasiswa penuh dengan melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Jadi intinya ini Hasan ini keluarga dari yang tidak mampu atau sederhana, tetapi dia ingin kuliah ya. Dia semangat belajar dan akhirnya dapat beasiswa ke perguruan tinggi. Itu intinya dari bacaan ini. Kita cek pesan ya. Ingat, yang namanya pesan atau amal adalah pesan kebaikan. Jadi tidak ada namanya pesan yang tidak baik. Kalau ada pilihan ganda ya, pesan yang mengajak tidak baik itu salah, jelas salah ya. Kita cek. A, tidak perlu berusaha untuk melanjutkan pendidikan. Nah, jelas salah ini. Nah, pesan yang tidak baik pasti salah, gak usah dipikirkan ya. B, mintalah bantuan ke pihak yang mampu. Tidak ada di sini ya. Tidak ada yang menunjukkan itu. C, berhentilah belajar jika, apalagi disuruh berhenti belajar, itu pasti salah. Yang D, kita cek. Tetap semangat untuk selalu berusaha sebaik mungkin jika menghadapi berbagai tantangan atau masalah dalam hidup ini untuk meraih cita-cita yang diharapkan. Ya, oke, jelas. Jadi jawabannya adalah D ya. Tetap semangat ada di sini, semangat belajar. Yang kedua ada tantangan. Tantangannya apa? Keluarga yang sederhana, tidak bisa membiayai. Kemudian untuk meraih cita-cita, cita-citanya apa? Melanjutkan ke perguruan tinggi. Jadi kompleks. Jadi korek jawabannya adalah D, gitu ya. Kita lanjut soal berikutnya, soal nomor 49. Bukti bahwa watak tokoh kamu pembohong dapat diketahui melalui ini ada bukti watak kamu pembohong. Nah, kita cek ya. Ku tak akan mungkin jatuh cintakan. Ku tak mungkin jatuh cintakan. Tidak sekarang, tidak denganmu. Pesonamu menjeratku, tapi aku tak akan membiarkan diriku jatuh cinta kepadamu. Takkan pernah ku percaya segala tuturmu kepadaku, dan ku akan selalu menganggap bohong apapun yang kau ucapkan kepadaku, yaitu termasuk yang itu yang 2 kali kau sampaikan kepadaku. Sampai kapanpun kau merayuku, tak akan pernah lagi percaya padamu. Kebohongan-kebohonganmu telah merusak cintaku. Nah, ini diwujudkan dalam bentuk apa? Tingkah laku gak ada di situ. Tingkah laku tokoh aku tidak ada. Dialog tokoh aku sebetulnya tidak ada ya. Dialog tokoh kamu sebetulnya juga tidak ada. Tapi kita cek dulu ya. Di sini akan ada pertanyaan ya. Ini maksudnya ke dialog tokoh aku ya. Tokoh aku ini ngomong dengan diri sendiri ya. Nah, maka dia ngomong, dia jawab sendiri ya. Namanya dialog tokoh aku ya. Jadi korek jawabannya adalah C ya. Dialog tokoh kamu gak ngomong. Nah, di sini tokoh aku tuh berbicara sendiri ya. Dialog ya, itu namanya ya gitu ya. Dialog tokoh aku ditanya kemudian dijawab sendiri ya. Itu jawabannya. Baik, kita lanjutkan soal berikutnya. Soal nomor 50. Ungkapan yang disajikan pada kutipan teks cerita inspiratif di atas adalah ungkapannya apa ya? Kita cek. Merasa bahwa wanita itu sedang membutuhkan pertolongan, sang dokter mengambil kesempatan untuk berbicara segera setelah wanita itu selesai berdoa. Ia bertanya kepada wanita itu apakah sebenarnya yang diinginkannya ya, dan apakah Tuhan akan mendengarkan doa-doanya. Lalu sang dokter bertanya tentang anak yang ada di tempat tidur bayi tersebut yang sepertinya sedang ia doakan. Jadi dia ini ya, si dokter ini itu mengambil kesempatan untuk berbicara segera setelah wanita itu selesai berdoa. Nah, apakah ungkapan simpati, peduli, perasaan, atau empati? Jadi korek jawabannya adalah simpati ya. Kalau empati ini hanya dipikir saja ya, tidak ada dia mengambil sikap untuk berbicara.
Peduli ini lebih ada tindakan yang melibatkan sesuatu. Misalkan ada yatim piatu yang lapar, dia langsung membawakan makanan. Peduli ya, jadi ada eksekusi, itu kepedulian. Kalau simpati ini belum ada tindakan, tapi hanya baru ke negosiasi atau pembicaraan. Jadi kadarnya itu, kalau empati hanya perasaan, kemudian simpati berbicara, kemudian ada lebih tinggi lagi ya perasaan. Jadi korek ini adalah ungkapan simpati. Simpati melihat ada bayi atau anak yang tempat tidur bayi tersebut sepertinya sedang ia doakan, kemudian dia mengajak berbicara. Ini adalah ungkapan simpati ya. Jadi empati salah karena empati hanya di pikiran saja, perasaan hanya di luar saja. Kepedulian ini berupa tindakan ya. Ini juga tindakan, tetapi lebih konkret adalah kepedulian itu tindakan. Sedangkan di bacaan ini hanya berbicara, belum ada tindakan. Misalkan dengan membawakan selimut kepada anak, itu peduli. Tetapi di sini hanya baru ngomong atau berbicara. Jadi korek jawabannya adalah A. Cukup ya, ada 5 soal dan pembahasan di part ke-4 atau bagian ke-4. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kalian. Ingat, dipahami cara atau proses pengerjaannya sehingga kalian dapat tahu nanti kalau ada soal seperti ini bagaimana cara menjawabnya. Gitu aja yang dapat Pak Kumpul sampaikan, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.